Hingga saat ini masih banyak ditemukan adanya antrian panjang pasien untuk mendapatkan layanan atau tindakan medis. Pembiayaan bagi pasien dengan surat pernyataan miskin atau SPM di 20 puskesmas dan 3 rumah sakit umum milik daerah di Situbondo dilakukan sejak 2 Juni 2020. Melalui surat Dinas Kesehatan setempat, Kepala Dinas menginstruksikan agar layanan medis tidak lagi menerima pasien dengan SPM yang dikeluarkan desa dan kecamatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Kesehatan Masyarakat S1 akan mempresentasikan reformasi pembiayaan kesehatan sebagai pemenuhan tugas ekonomi kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan saya Diva Jahrawijaya dengan MPM 1131291 sebagai moderator yang akan bertugas memandu jalannya presentasi kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kami, yaitu ada Syahirah Regita dengan MPM 1131248, Nur Amalia dengan MPM 1131261, Iin Mutmainah dengan MPM 1131266, Esther Olivia dengan MPM 1131278, Rakeli Adisti dengan MPM 1131279. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pemateri yang pertama, yaitu kepada Rakeli. Kepada Rakeli, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama, apa itu pembiayaan kesehatan? Nah, pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, apa itu reformasi pembiayaan kesehatan? Reformasi pembiayaan kesehatan adalah pembiayaan pemerintah yang lebih diarahkan pada upaya kesehatan masyarakat atau public goods dan pelayanan kesehatan orang miskin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Rakeli. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Syahirah. Kepada Syahirah, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, ada bagaimana reformasi pembiayaan kesehatan. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN atau Bappenas, Mungkas Bajuri mengatakan reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 untuk menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong upaya promotif dan preventif yang didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Next. Selanjutnya, ada pembiayaan kesehatan yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan. Meski jumlah pembiayaan pemerintah terus meningkat, jumlah tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Sampai saat ini, tercatat pembiayaan kesehatan ini sebesar 1,4% dari PDB Indonesia. Meningkatnya biaya ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya. Mungkas mengatakan pembiayaan ini merupakan salah satu kebutuhan yang besar, karena reformasi sistem kesehatan perlu didukung dengan pembiayaan yang tinggi. Permasalahan pembiayaan Indonesia adalah masalah yang cukup besar, tetapi dilihat secara nasional masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Syahirah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iin. Kepada Iin, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya adalah ada tantangan kesehatan lainnya adalah kurangnya meratanya kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan sistem kesehatan, status kesehatan, dan fiskal di daerah, masih banyak provinsi di Indonesia yang masih belum memiliki kapasitas daerah yang memenuhi standar. Di antaranya adalah ada sistem surveillance kesehatan yang belum terintegrasi. Yang kedua, ada beban gizi dan penyakit lainnya. Yang ketiga, ada pemenuhan obat dan kesediaan
farmasi. Yang keempat ada pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS yang belum optimal. Dan yang terakhir adalah belum sinkronnya kebutuhan dan distribusi tenaga kesehatan, sehingga belum optimalnya pengguna teknologi informasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Next. Untuk itu, penguatan sistem kesehatan nasional menjadi salah satu target RPJMN 2022-2024 dengan reformasi beberapa komponen yang sudah ada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan dari berbagai aspek dan memastikan target RPJMN dan target global tercapai tepat waktu. Tidak hanya membutuhkan kerjasama lembaga kesehatan di Indonesia, reformasi tersebut juga membutuhkan dukungan dari Kemendikbud, Kemenristek atau BRIN, Kemenha atau TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Iin. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Amalia. Kepada Nur Amalia, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya yaitu reformasi mencakup 8 area yang akan fokus dibenahi, yaitu pertama pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Selanjutnya penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan daerah tertinggi, perbatasan, dan kepulauan terluar. Berikutnya kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta penggunaan teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Next. Lalu, bagaimana keterkaitan antara situasi pembiayaan kesehatan dengan reformasi di sektor kesehatan? Timbulnya reformasi di sektor kesehatan. Kenapa perlu ada reformasi di sektor kesehatan? Yaitu pertama, peningkatan biaya kesehatan. Belanja kesehatan negara meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah lansia, tingginya prevalensi penyakit menular termasuk AIDS, penjual input layanan kesehatan mencari keuntungan sebesar-besarnya, perkembangan teknologi, prevalensi penyakit kronis, dan dampak bagi polling asuransi kesehatan. Lalu peningkatan harapan penduduk, perkembangan sosial ekonomi dan modernisasi, tuntutan pelayanan terbaik dan modern, dan meningkatnya demokrasi. Selanjutnya terbatasnya kemampuan sumber daya, kemampuan fiskal ekonomi yang diintervensi oleh kepentingan politik dari pajak, non-pajak, hasil ekspor impor, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu skeptisme terhadap gagasan-gagasan yang konvensional, keraguan terhadap gagasan yang dibuat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Nur Amalia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Esther. Kepada Esther, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian ada upaya penyelesaiannya. Yang pertama adalah upaya meningkatkan jumlah dana. Nah, untuk dana yang kurang, tentunya harus ada peningkatan jumlah dana dari pemerintah dan badan-badan lain di luar pemerintah harus meningkatkan jumlah dana. Kemudian yang kedua adalah upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana. Penyempurnaan sistem pelayanan. Nah, di mana ketika penyebaran dana tidak efektif, sarana prasarana harus lebih diperkuat dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga. Kemudian memperlakukan peraturan pengembangan terencana, di mana hal ini untuk menghindari banyaknya sarana pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian menetapkan standar baku pelayanan kesehatan, menyelenggarakan program menjaga mutu, misalnya asuransi kesehatan yang harus dikontrol. Kemudian menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan, contohnya sistem JKN sekarang yang sudah ada pengaturan dan setiap penyakit sudah ditetapkan tarifnya. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan asuransi kesehatan yang terkontrol dengan baik dan memanfaatkan badan pengawas untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan. Nah, kemudian next.
Di sini ada upaya pengendalian biaya kesehatan. Yang pertama adalah memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan, di mana penambahan sarana dan fasilitas kesehatan yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan fasilitas kesehatan. Nah, misalnya seperti ketika di suatu kota itu berlomba-lomba membuat layanan kesehatan seperti rumah sakit, maka harus ada peraturan yang mewajibkan penambahan sarana atau fasilitas kesehatan. Jadi hal ini dapat dibenarkan bila dapat dibuktikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah memperlakukan peraturan studi kelayakan, di mana penambahan sarana atau fasilitas kesehatan yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana atau fasilitas kesehatan tersebut tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Esther. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi terkait reformasi pembiayaan kesehatan. Mohon maaf apabila dari kami terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Om Sati Sati Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.